tadi saya katakan bahwa tema bulanan kita adalah kuduskanlah nama Tuhan ya di bulan Maret ini. Nah, untuk menguduskan nama Tuhan, kita nggak cuma sekedar mengucap belaka, tetapi Tuhan mau supaya kita menggunakan iman kita. Sehingga kita itu memuji dan juga menyembah Tuhan dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu mau kita untuk lebih tenang, untuk lebih rileks dalam menghadapi segala situasi. Karena di dalam ketenangan itu ada kekuatan, di dalam ketenangan juga ada damai sejahtera Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu When Anxiety Attack, ketika kekhawatiran menyerang. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25, mungkin ada yang bisa bacakan, bantu saya. Lukas 8 ayat 22 sampai 25, yang sudah ketemu boleh katakan amin. Ayat 22 ya? Iya, 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Demikian firman Tuhan dari Lukas 8, 22 sampai 25 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya itu melekat sama Tuhan, itu secara otomatis mereka akan punya cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Kalau kita punya perspektif ilahi, maka otomatis kita nggak akan gampang panik, melainkan kita mudah tenang hatinya. Kan dikatakan bahwa berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, karena itu lebih berharga daripada segala harta di dunia. Nah, saya percaya bahwa damai sejahtera itu dimulai dengan memiliki cara pandang yang benar. Nah, hari ini saya akan sharing lewat firman ini bagaimana caranya supaya kita itu beriman kepada Tuhan. Nah, tadi dimulai dengan ayat 22 ya, tadi dikatakan bahwa pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Nah, kita mau stop di situ. Nah, ini adalah clue pertama kita. Kenapa kita itu nggak boleh gampang panik? Karena Tuhan Yesus naik ke dalam apa tadi? Perahu, ya. Selama ada Yesus di dalam perahu kita, selama ada Yesus bersama dengan kita, seharusnya kita itu nggak perlu takut. Lain kata, kalau misalnya kayak ceritanya Yunus ya dulu, kita itu nggak taat sama perintah Tuhan. Kan ceritanya Yunus itu disuruh Tuhan Yesus ke Niniwe, tetapi malah dia perginya kemana? Tarsis, benar. Ya, kalau kita hidupnya itu bertentangan sama kehendak Tuhan, nah di situ mungkin baru kita boleh takut. Karena apa? Karena di luar Tuhan itu nggak ada penyertaan. Kalau kita hidupnya itu lari, melenceng dari kehendak Tuhan, baru disitulah kita mesti panik. Kita mesti siap-siap kalau misalnya nanti nggak ada pertolongan. Ya, sampai nanti kita berlutut, bertobat, bersujud di kaki Tuhan, lalu kembali ke jalan yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Nah, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tuh sebagai anak-anak Tuhan sudah menerima Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita. Maka saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu nggak perlu panik, kita nggak perlu paranoid, apalagi kita menaruh curiga sama Tuhan. Wah, jangan-jangan Tuhan begini, jangan-jangan Tuhan nggak sayang saya begini begitu. Ya, jadi ini adalah clue pertama kita supaya kita itu nggak gampang khawatir bahwa Yesus
naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka yang selanjutnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Nah, kita berhenti di situ. Yesus berkata, mari kita bertolak. Nah, jadi berarti ini kan kemauan Tuhan, ya kan? Kan Tuhan Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang danau. Tuhan Yesus yang membawa mereka dari sisi satu ke sisi yang lain. Jadi dengan kata lain, Tuhanlah yang mengarahkan kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengutus kita ke satu tempat, maka Tuhan juga pasti akan bertanggung jawab atas saudara. Tuhan juga pasti akan melengkapi kebutuhan saudara dengan semua yang saudara perlukan dalam perjalanan saudara. Seharusnya murid-murid Tuhan saat itu cuma perlu taat. Ya, pada saat angin taufan itu menerjang perahu mereka, mereka itu mestinya melemparkan tanggung jawab itu ke tangan Tuhan Yesus saja dan berkata, Tuhan, ini kan Kau yang perintahkan supaya kami menyeberang. Nah, sekarang kalau kami diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ada angin taufan seperti ini, kami nggak akan takut karena Tuhan pegang kendali. Mestinya mereka seperti itu. Tuhan itu nggak pernah iseng, saudara. Tuhan itu nggak pernah panik. Kalau Tuhan udah kasih perintah, maka Tuhan juga akan memastikan bahwa kita itu akan sampai ke tujuan. Nah, asalkan apa? Asalkan kita jalannya itu di dalam ketaatan. Nah, kita boleh pede, boleh percaya diri bahwa Tuhan itu nggak akan tinggalkan kita. Asalkan hidup kita itu benar di hadapan Allah. Saudara, saya percaya bahwa kita semua dikasih Tuhan otoritas, ya, untuk kita itu boleh memperkatakan iman kita sama permasalahan hidup yang kita hadapi. Saudara mungkin bisa katakan sama angin taufan yang saudara hadapi, hei angin taufan, kamu ini nggak lebih kuat dari Tuhan. Boleh saja engkau merintangi saya, tetapi saya ada di sini karena Tuhan yang berkehendak. Nah, harusnya mereka, murid-murid Tuhan ini punya iman yang kuat seperti itu. Mestinya mereka semangatnya itu nggak gampang ciut. Tetapi ya namanya dasar manusia, ya. Seperti Anda dan saya juga, kita ini mudah sekali goyah. Kita ini gampang sekali panik. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut gitu ya. Ini saya malam hari ini khotbah juga ini untuk diri saya sendiri. Ini dari pengalaman pribadi saya. Saat-saat ini saya sedang mengalami badai dan angin, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak, mari kita sama-sama introspeksi dan kita mau mengevaluasi diri kita. Iya ya, ini saya dibawa Tuhan ke Amerika karena Tuhan yang bukain jalan. Saya kan bukan ada di sini untuk karena saya melarikan diri gitu. Saya juga ditempatkan Tuhan di sini itu pasti ada tujuan Tuhan. Iya ya, saya nih ada di company ini, saya bekerja karena Tuhan bukakan jalan. Ya memang betul kita ini nggak sempurna, tetapi kita ini mau senantiasa untuk berusaha sebaik-baiknya untuk kita itu menurut sama perintah Tuhan. Ya. Lalu yang kedua tadi apa yang terjadi? Kalau kita baca tadi, Tuhan menyuruh kita ke sana. Ya, mari kita belajar tenang, saudara. Nggak semuanya itu perlu dipikirkan dengan berlebihan ya. Jadi kita mesti sadar bahwa hari ini kita hidup di dalam poros kehendak Allah. Dan ketika mereka sedang berlayar, ayat yang ke-23, Yesus tertidur. Nah, apakah ini disengaja atau enggak? Saya nggak tahu, nggak ada juga orang yang tahu. Kalau disengaja berarti memang Tuhan lagi uji iman mereka. Kalau nggak disengaja berarti ya Yesus kan dalam tubuh inkarnasinya itu juga bisa capek gitu kan. Tuhan Yesus tuh kalau pelayanan itu non-stop saudara. Bahkan di saat-saat dia mesti beristirahat, pintunya diketok, waduh Tuhan ini bisa tolong nggak? Ini ada yang sakit gitu ya, non-stop. Bahkan sampai kadang-kadang nggak makan saudara. Tetapi sengaja atau tidak disengaja nggak penting. Harusnya murid-murid Tuhan itu merasa aman pada saat itu karena ada Tuhan bersama di dalam perahu mereka. Mereka mestinya percaya bahwa perahu mereka itu nggak akan tenggelam. Apalagi kalau mereka tahu bahwa Tuhan yang mengutus mereka, ya kan? Ya memang kalau secara manusia, kalau kita berada di dalam badai, apalagi kalau airnya itu udah mulai masuk ke dalam perahu kita,
pasti kita akan takut, saudara. Itu normal sekali sebagai manusia. Ya, kalau kita berada di dalam situasi yang berbahaya, memang kita harus waspada. Waspada itu perlu sekali. Nah, tetapi poin yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita itu nggak perlu lebay, istilahnya, nggak perlu berlebihan. Ya, dikatakan tadi, dan mereka berada di dalam bahaya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Kalau orang-orang Betawi, mampus deh gua gitu kan. Aduh nih, dihadapkan dengan badai. Gimana nih caranya? Ya, kita berhenti di sana dulu. Kita mau bahas bahaya sih, iya, memang bahaya. Tetapi kalau binasa ya enggak lah. Ya, kalau kita lihat di sini ada Tuhan Yesus, kita nggak perlu panik karena kayak Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa pencipta alam semesta, dan semuanya ada di bawah kuasa Tuhan gitu ya. Dan Alkitab di sini nggak menyuruh kita untuk mengabaikan bahaya. Kita memang tetap harus waspada, tetapi kita juga mesti pakai hikmat Tuhan. Jangan kayak murid-muridnya Tuhan ini berkata bahwa mereka akan binasa kok malah ngajak-ngajak Tuhan gitu kan. Itu ngawur ngomongnya. Tuhan itu pencipta alam semesta, tadi saya bilang. Masa cuman gara-gara angin aja Tuhan binasa gitu ya? Nggak mungkin. Jadi sekali lagi, kita mari sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak melebih-lebihkan sesuatu yang sedang kita hadapi. Mari kita belajar untuk menangkap perspektifnya Tuhan. Marilah kita belajar untuk melihat masalah itu dari sudut pandang ilahi. Ya. Lalu kita mau lanjut tadi di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, maka ia bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, nah ini teguran dari Tuhan, katanya di pasal 25, "Where is your faith?" Di manakah kepercayaanmu? Masa gini aja datang bangunin saya gitu ya. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu ia berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, kok sekarang baru tanya Yesus siapa, padahal ini kan murid Tuhan, udah pasti kenal dong ya sama Tuhan, ya kan? Ya, seringkali manusia itu cuman tahu aja, saudara, tetapi nggak mengenal Tuhan. Nah, jangan sampai kita ini masuk ke dalam golongan yang tahu Tuhan tetapi nggak mengenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ini, kita ditegur sama Tuhan. Nah, saudara, malam ini saya mau bagikan 3 poin. Ya, saya mau sebutkan satu persatu lalu akan saya coba jelaskan. Nah, poin yang pertama kalau saudara mau catat adalah stop overreacting. Mari kita berhenti untuk overreacting. Nggak semua hal itu perlu ditanggapi secara berlebihan. Saudara, kenapa seringkali kita itu stres? Kenapa seringkali kita lihat banyak orang yang jatuh sakit karena depresi? Karena semuanya itu dipikirin. Hal-hal yang nggak penting juga dipikirkan gitu. Aduh, di TV kayak baru-baru ini kalau kita lihat di TV, katanya lagi banyak penampakan UFO di langit ya, ada yang balon lah, ada bentuknya ini, bentuknya itu. Waduh, jangan-jangan sebentar lagi kita ini diserang sama alien lagi gitu, dipikirin. Lalu, aduh, sekarang ini lagi zamannya perang, jangan-jangan besok saya bakal mati kena nuklir lagi. Jadi jangan semuanya itu dipikirkan secara serius lalu dibawa stres. Kadang-kadang kita nggak perlu membawa bagasi-bagasi yang nggak penting gitu, ya kan? Kalau tadi saya bicara sama Bu Vita datang dari Indonesia kan, Bu Vita masa bawa tas-tasnya orang lain juga kan nggak mungkin kan? Bu Vita pasti bawa tas-tas yang penting, yang isinya yang memang ada semua yang esensial gitu. Jadi kita jangan sampai bawa bagasi-bagasi yang nggak perlu, beban-beban itu yang tidak perlu dibawa gitu. Ya, jadi nggak semuanya itu mesti ditanggapi secara demikian. Kita kadang-kadang mesti belajar cuek juga untuk apa yang nantinya tuh akan reda sendiri sebenarnya. Nah, memang sih
di Alkitab nggak dituliskan, tetapi saya percaya kalaupun murid-murid Tuhan nggak membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu, angin ribut itu juga pasti akan reda dengan sendirinya. Ya, Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ketika tidur pun saya percaya dia masih jauh lebih berkuasa daripada angin tofan. Jadi ya belajar cuek aja lah ya. Kadang-kadang masalah itu akan pergi dan reda dengan sendirinya. Kadang-kadang tiba-tiba aja udah hilang gitu. Kita nggak tahu, kita juga nggak expect itu akan berakhir dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang masalah itu datang dan pergi seperti gitu aja gitu. Dan nggak semuanya itu harus kita hadapi dengan terlalu serius. Ya terkadang saya rasa berserah dan berpercaya aja itu udah cukup. Karena ketika kita tenang dan berserah sama Tuhan, di situ kita itu sebenarnya lagi kasih kesempatan sama Tuhan untuk berkarya buat kita, untuk berperang bagi kita, untuk membela kita. Ya di situ kita kasih kesempatan buat Tuhan untuk berkarya dan menunjukkan kebesarannya. Ya, kadang-kadang masalah itu nggak perlu ditengking pun, kita cuma perlu ingat siapa yang pegang kendali atas segala permasalahan kita. Ya, kita cuma perlu ingat siapa yang mengutus kita. Kita jangan sampai lupa siapa Tuhan kita. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, jangan panik saudara. Ya, oke. Poin saya yang kedua. Poin yang kedua, perkatakan iman di dalam segala situasi. Perkatakan iman dalam segala situasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau renungkan lebih dalam lagi, seharusnya ada cara yang lebih baik daripada membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka itu mestinya respect dan mengerti bahwa Tuhan Yesus juga adalah 100% manusia di dalam tubuh inkarnasinya. Dia juga butuh tidur pada saat itu. Seharusnya murid-murid Tuhan saat itu membiarkan Tuhan untuk beristirahat. Ya udahlah, kita jangan ganggu guru deh. Yuk, kita kan anak-anak bersama dengan anak Allah di dalam perahu kita, Allah yang Maha Kuasa. Pasti kita juga selamat lah. Udah deh, kita berdoa aja. Kita beriman, kita percaya bahwa tofan badai ini akan segera berlalu. Ya. Walaupun Tuhan Yesus lagi tidur, kuasanya itu tetap bekerja, saudara. Segala sesuatu di alam semesta itu juga pasti tunduk sama Tuhan. Apalagi angin topan yang cuman sekedar angin aja. Tapi di sini saya kayak berimajinasi gitu ya. Ini ada murid-murid Tuhan dan semuanya ada di situ. Kalau seandainya mereka ini mau menyerukan nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa badai itu akan menjadi tenang, saudara. Gak perlu ngebangunin Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus bilang kalau 2-3 orang berkumpul dalam namanya dan bersepakat, maka hadirat Tuhan ada di situ. Dan saya percaya juga murid-murid Tuhan ini pasti udah dikasih impartasi kuasa Tuhan gitu. Jadi belajar dari murid-murid Tuhan saat itu, mari kita itu jangan dikit-dikit panik, jangan dikit-dikit khawatir. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kuasa, kita punya otoritas, kita punya iman. Marilah kita memakai iman kita dan berseru sama keadaan kita. Percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semuanya pasti baik-baik aja. Ya. Jangan kita dikit-dikit ganggu Tuhan sehingga membuat Tuhan itu marah dan menegur kita. Nah, ganggu di sini maksud saya tuh bukan berarti kita nggak boleh berdoa, nggak boleh minta sama Tuhan. Tetapi ganggu yang saya maksud di sini adalah ketika kita itu gampang panik. Ketika kita itu jadinya manja gitu sama Tuhan. Belum kita pakai iman kita udah panik duluan gitu. Nah, sama seperti keadaan itu, nanti kita akan ditegur sama Tuhan. Nanti Tuhan tanya sama kita, di mana iman kamu? Masa kamu nggak percaya sama saya ini adalah Tuhan. Masa saya nggak bisa melindungi kamu dari bahaya? Di manakah kepercayaanmu? Masa kamu nggak percaya bahwa aku ini mampu mencukupi kebutuhanmu? Saudara, harusnya kita memakai iman kita lebih sering lagi, sehingga kita ini punya stamina yang kuat.
sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampang khawatir. Karena ketika kita khawatir itu sama aja kayak kita itu meragukan kuasa Tuhan. Ya. Oke. Sampai di sini, how's everyone doing? Semuanya oke? Semuanya oke ya. Mari kita lanjut ke poin yang ketiga. Oke, poin yang ketiga, God has everything under control. Sekali lagi, God has everything under control. Percayalah bahwa Tuhan itu memegang kendali. Asalkan ada Yesus di perahu kita nggak perlu takut. Bukankah kita ini juga ada di sini karena Tuhan yang mengirim kita, yang menyuruh kita? Kalau Tuhan memerintahkan, percaya aja bahwa Dia juga sudah melengkapi, mengequip kita, mempersiapkan kita. Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu memegang kendali atas segala hal yang ada di dalam hidup kita. Ya, baik itu dalam permasalahan kita maupun problema kita. Bukankah Tuhan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, sebelum naik ke surga, Dia berkata bahwa segala kuasa di bumi dan di langit telah ditaruh di bawah kakinya. Jadi mari kita itu ingat selalu, saudara, bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dia selalu memegang kendali atas segala perkara yang kita hadapi. Jangan kita itu lihat ombaknya, tetapi kita itu lihat janjinya. Jangan kita cuma merasakan terpaan angin saja, tetapi rasakan hadirat Allah Roh Kudus. Janganlah kita terlalu fokus sama permasalahan kita, tetapi kita mau fokus sama janji-janji Tuhan dan melihat solusinya. Haleluya. Ya, semoga ketiga poin ini boleh saudara catat supaya kalau misalnya saudara mungkin mulai panik, mulai khawatir, mulai takut, mulai ragu, saudara boleh buka kembali catatan saudara dan boleh membakar lagi iman saudara. Kalau saudara sudah merasa oke, saudara boleh bagikan juga kepada mungkin rekan-rekan saudara, teman-teman saudara, keluarga saudara, saudara boleh menjadi berkat buat mereka. Ya, jadi sebagai penutup, sekali lagi ini adalah kesimpulan dari sharing saya malam hari ini, bahwa ketika kita khawatir, ketika kekhawatiran itu mulai datang, mari kita pakai perspektif Tuhan. Poin yang pertama tadi, jangan overreact, jangan overreacting. Nggak semua hal itu harus ditanggapi secara berlebihan. Ya, relax aja, tenang aja. Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan ada di dalam perahu kita. Lalu yang kedua, perkatakan iman. Mari kita pakai iman terlebih dahulu sebelum kita panik. Ya, mari gunakan iman untuk memerintahkan keadaan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, everything is under God's control. Segala sesuatunya ada di bawah kuasa Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau saudara imani dan menerapkan ketiga hal ini, maka puji Tuhan, nanti Tuhan akan ubahkan kita dari yang tadinya kita gampang khawatir menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, ya, anak-anak Tuhan yang berkarakter dan semakin dewasa menyerupai Kristus. Bapak Ibu Saudara semua mau menjadi serupa dengan Kristus? Boleh saya lihat tangannya dilambaikan yang mau? Puji nama Tuhan.